menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina. Kenapa? Mungkin Perlu Terengganu. saya tak ada masa. Sorry, sabar, sorry. Saya tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Betul. Tak, maksudnya Adakah ialah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. Tanya. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Indonesia, tengok di Indonesia. Jom tu. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Ulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud. Saya mohon penjelasan. Penjelasan ialah untuk memantapkan bahasa. Adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahas lah. Saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Bukan Juto jawab. Bukan menteri, tapi adakah itu pendirian perikatan nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengok orang. Ini dapat bengok orang. Jawab tu. Satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepelikan. Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada bukan beberapa, sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Lagi viral video ini. Jadi orang Thailand ini bilang bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia tu serupa atau sama. Enggak sama marpu'a. Okey gini. Mungkin maksud orang ini enggak bisa bahasa Indonesia gara-gara dia orang Malaysia atau orang Malaysia gara-gara dia orang Indonesia, karena ada beberapa words yang artinya itu beda. Penyebutannya sama, tapi artinya beda. Dan itu yang membuatkan mereka rasa takut. Oke, ada komen ini juga. Katanya pakai common sense lah. 80% sama, oke? So, boleh pakai logik lah. No. The 20 or 10% yang tak sama tu, it can create 100% chaos. Contoh gue kasih situasi. Mu bayangke. Aneh tu. Mu imagine. Jate orang Indonesia. Cowok orang Indonesia. Cewek orang Malaysia. Nah, ke rumah hantu nih. Aduh, cowoknya ketakutan di belakang ceweknya. Contoh namanya tuh cewek Siti. Siti, boleh tak I pegang punggung you? I takut lah. Kagak digampar tuh cowok. Punggung di Indonesia artinya badan belakang. Punggung di Malaysia artinya pantat. Nah, pantat di Malaysia artinya ini. Aduh, bahaya say. Maaf ya Dik, bila orang Malaysia menyanyi masih menggunakan bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu baku, bukan bahasa Indonesia. Yang biasa hari-hari orang Melayu Malaysia bercakap tu bahasa Melayu pasar. Di sekolah, pelajaran bahasa Melayu di Malaysia menggunakan bahasa Melayu baku. Sebab itu, saya ada buat video berkenaan dengan lagu Melayu, tapi menggunakan bahasa macam ada yang tanya lah kan, bahasa Indonesia kenapa. Actually betul, yang saya cakap ni betul sebenarnya. Actually saya tahu juga, sebab saya ada anak juga yang memang belajar bahasa Melayu dan saya baca buku di orang, dan memang setiap bahasa ni mesti ada bahasa baku juga. Betul, bahasa Indonesia pun ada yang bahasa baku, dan kalau perasan pun bahasa dalam kamus lah, dekat bahasa Melayu pun ada bahasa baku juga dalam kamus. Semua bahasa saya rasa, bukan Melayu dengan Indonesia sajalah. Jadi inti dia, poin dia sebenarnya bahasa kita ni berdekatan je, cuma cara penyampaian tu yang a bit different sebenarnya kan. Kamu tengok ni, bahasa Sabah atau dialek Sabah. Kalau orang luar dengar kan, bahasa Sabah, bahasa Melayu Sabah ni kan, orang akan tertanya-tanya, mana satu bahasa Sabah, bahasa Melayu Sabah yang sebenar? Oke, sebenarnya tiada pun bahasa Sabah yang original. Sebab bahasa Sabah, bahasa Melayu Sabah, dialek Sabah ini dipengaruhi oleh majority sesuatu kaum di daerah itu. Contoh kalau kita pergi Tawau, kita akan dengar bahasa Melayu di Sabah ni berbunyi, berlagu-lagu macam orang Bugis. Sebab apa? Sebab majority orang di sana ialah orang Bugis. Jadi dia punya bahasa Melayu itu dipengaruhi oleh dialek ataupun lagu-lagu orang Bugis. Naik sikit, bila kita pergi ke Semporna, majority orang Semporna ialah orang Bajau. Jadi bahasa dialek, bahasa Melayu dia itu macam orang Bajau juga lah. Lagu-lagu seperti Bajau. Kan? Bila kita turun ke Ranau, di Ranau majority orang di situ berbangsa dusun. Jadi bahasa Melayu dia pun. Guys, ini ada info lagi, yaitu terkait bahasa Melayu Malaysia terpinggirkan oleh warganya sendiri gitu ya. Karena kan kalian tahu sendiri ya, di Malaysia itu lebih banyak orang menggunakan bahasa Inggris gitu kan daripada bahasa mereka sendiri gitu guys. Apalagi anak-anak mudanya gitu ya. Mereka lebih jago bahasa Inggrisnya gitu guys. Kalau di Indonesia ya ada juga yang jago, tapi lebih kebanyakannya ya yang kurang lah gitu ya bahasa Inggrisnya daripada bahasa
orang Malaysia gitu guys. Nah ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaction bareng-bareng. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Dede Kelvin Reaction guys ya. Dan kita lihat bareng-bareng infonya guys. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Tuh jangan duduk di Malaysia kalau kalian nggak bisa bahasa Melayu. Malaysia dibuat ketar-ketir oleh temuan yang semakin sulit dihilangkan, bahasa Melayu perlahan kehilangan pijakan, di kalangan anak sekolah. Di ruang pendidikan patah bahasa terbelah jelas. Keturunan Tamil tumbuh dengan Tamil, dan keturunan Tionghoa dengan Mandarin, sementara ironi terbesar datang dari anak-anak Melayu sendiri, yang kian sering bercakap dengan bahasa campur bernuansa Indonesia. Fenomena ini memantik kegelisahan nasional, karena bahasa yang seharusnya menjadi perekat, justru tersisih di tanahnya sendiri. Sumber keguncangan itu banyak dituding berasal dari media sosial. Arus konten menguasai lini masa anak-anak Malaysia, dari hiburan singkat, hingga percakapan viral yang membentuk kebiasaan berbahasa baru. Gimana Satu guys? sebab kebanyakan orang Cina tak boleh cakap bahasa Melayu sebab kita sebagai orang Cina, kita cakap sajalah bahasa Cina di rumah. Takkan kita akan cakap bahasa Melayu di rumah kan? Ya. Macam orang Melayu, orang India, kamu pun cakap kamu punya bahasa mah. So inilah sebab kita tak boleh cakap fasih bahasa Melayu. Tuh ya. Malaysia yang dihujat karena menggunakan YouTuber ini diusir dari Malaysia gara-gara bahasa Indonesia guys. bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Duh, gimana guys? Aku ngalamin culture shock lagi di Malaysia. Di Malaysia lebih baik pakai bahasa apa? Melayu atau Inggris gitu ya? Dimana ternyata di Malaysia itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, terus kelas, dan lain-lain. Tetapi ketika kita bertemu satu sama lain, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan bisa dijamin ketika kita datang ke Aceh sekalipun, orang di Aceh itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Tetapi kalau di Malaysia, di sini kan ada 3 ras yang paling dominan. Ada Melayu, India, dan ada Tionghoa atau Chinese. Tetapi sepengetahuanku ya, sepengalamanku, mereka ini menggunakan bahasa masing-masing. Melayu pakai bahasa Melayu, yang India pakai bahasa India, dan yang Chinese pakai bahasa Mandarin. Tuh ya. Nah, biasa aku pertama kali dulu ke Malaysia, ya wajar lah ya, aku kan nggak masuk PT atau LPK gitu, jadi aku tuh nggak ada pembelajaran bahasa Melayu sama sekali gitu. Nah dulu tuh aku pertama kesini tuh ada bahasa yang menurut aku gagal paham atau salah paham gitu loh. Yang pertama itu aku tuh temen aku yang orang Melayu tuh bilangnya kirim, terus kirimnya tuh kirim mangga. Dia tuh bilang gini, kok besok cuti kan, aku kirim mangga ya, sebab mangga dekat rumah aku tuh udah rosak. Aku nih nak pergi DIY, tapi dia tuh kirim mangga. Aku kata mangga tuh buah, ya kan? Ini maaf lah ya, dulu kan memang aku nggak tahu sama sekali bahasa Melayu kan. Jadi mangga itu ternyata di sini tuh 2 arti guys ya. Mangga tuh yang satunya gembok, yang satunya itu buah menggo. Nah, aku baru nggak karena dia kalau nggak kasih tunjuk gambar kalau gembok itu, aku juga mungkin nyari-nyari yang namanya menggo di DIY itu kan memang nggak ada menggo gitu loh. Terus dia bilang, inilah mangga tuh untuk kunci pintu gerbang, dia cakap kan. Oh alah, gembok rupanya. Lepas tuh kalau di Indonesia kan bilangnya nitip gitu kan. Ternyata di sini bukan nitip guys, kirim. Aku kirain kalau kirim itu ya kita nganterin barang ke satu tempat ke tempat lain gitu kan, kirim. Tapi kalau orang sini kirim tuh ternyata nitip. Jadi teman aku bilang gini, kok esok pergi DIY kan? Aku esok nak kirim mangga sebab mangga di rumah aku tuh udah rosak. Kirim. Aku kirain tuh dia tuh ada barang apa mau dikirim gitu kan.
ternyata dia tuh mau mau nitip gembok itu tadi guys, gembok ya buat di rumahnya tuh katanya rusak. Terus ada satu lagi yang aku sampai gagal paham gitu. Kan dulu pertama aku masuk awal-awal di sini kan, aku tuh ada makan empek-empek gitu kan dari yang makanan Palembang gitu kan. Terus aku tuh nawarin sama orang Melayu yang kerja depan itu kan, kamu ini nggak mau empek-empek ya? Aku dulu pakai bahasa Indonesia terus kan, belum ngerti gitu. Apa tuh empek-empek? Dia cakap, itulah apa itu namanya, yang kayak kayak kerupuk tapi dia tuh lembek, terus dia tuh dari ikan tenggiri. Aku bilang gitu kan. Aku tak pandai makan ikan tenggiri lah. Aku cakap, ini empek-empek. Iyalah aku tak pandai makan. Dia cakap, tak pandai. Kenapa tak pandai? Aku bilang gitu. Nanti aku ajarin makannya. Nanti aku ajarin makan. Tak pandai, mungkin belum pernah kali ya artinya. Kalau bagi Tak saya, I pandai. rasa bila kami semua rakyat Malaysia, kita hidup dekat Malaysia, sebenarnya kita boleh belajar lagi banyak bahasa kan lagi baik. I rasa macam tu. Belajar lebih banyak bahasa dekat Malaysia kan okey. Ya. Sebab kita punya negara tak macam negara lain. Kita tak macam satu negara guna satu bahasa saja. Contoh you dekat Italy, you dekat Spain, you dekat mana, you guna satu bahasa saja. Kita kat Malaysia kita ada banyak bahasa. So you belajar lagi banyak bahasa untuk you punya anak, okey lah. Macam contoh, you, I tak tahulah dekat saya punya live punya orang ada Melayu tahu tak cakap bahasa Cina, I tak tahu. Kalau hari ni you tak tahu, mungkin lain kali you harap you punya anak boleh pandai cakap bahasa banyak. Macam saya adalah seorang yang tak pandai cakap Inggeris. Bahasa putih saya teruk. Bukan langsung tak tahulah, tapi teruk lah, tak baik lah saya punya bahasa putih. Saya pun harap saya punya anak lain hari boleh jadi yang fasih dengan banyak-banyak bahasa. Guna ke tak guna, I tak tahu. Macam bahasa putih, you bagi saya, I rasa ada guna tak? I rasa guna, mungkin. Tapi tak perlu hebat sangat. Bagi saya, I rasa macam tu. Tapi you kena tahu. Contoh hari ini, kita pergi luar negara. Guna when travel. Okay, you cerita pasal travel. Contoh, hari ini you pergi travel sampai negara apa-apa. You cakap dengan dia, I want this. You order makanan. I want this. You boleh tunjuk punya I want this. You boleh faham bahasa macam ni, sudah okay lah. Want. Tahu cakap, don't want vegetable. You boleh cakap. Kalau bagi saya, I rasa sudah cukup. Sebab saya tak selalu perlu jumpa orang masaleh. Tak perlu jumpa orang apa. Tak perlu guna bahasa ini. Sebab saya adalah orang yang bukan high class punya orang. Tuh kan ya. Nah ini ada lagi satu lagi. Orang ejek kan, Cina cakap bahasa Melayu tak lancar kan. So macam praktis sampai lancar. Lepas tu aku ejek balik korang, kenapa tak boleh cakap bahasa Inggeris. I belajar bahasa Melayu sebenarnya bukan waktu lepak dengan kat sekolah menengah ke dengan kawan mana, tak. Dia waktu tu aku tengah buat video rakam. Okey. Time MCO nak buat video kan, sebab kita tengok macam orang lain semua dah buat TikTok. Lepas tu kita macam bosan kan MCO nak buat apa hari-hari kat rumah. So macam hari-hari aku rakam video, rakam macam try lah kita just try, why don't just try buat TikTok. Mana tahu mungkin boleh jadi influencer ke apa, tapi time tu tak fikir pun nak jadi influencer. Just try lah nak buat content, buat benda-benda bodoh. Dan rakam first video terus viral. Tapi time tu I cakap bahasa English ke campur Melayu, tak begitu lancar juga. Cuma lepas tu bila I ada sikit OCD. So bila tengok video-video orang kan macam best gila doh dia punya video, macam smooth lah cara dia cakap, cara percakapan dia. Then I pun macam tak boleh, I kena buat better lah, do better lah. So I time 200 time memang retake. Orang ejek kan, Cina cakap bahasa Melayu tak lancar kan. So macam praktis sampai lancar. Lepas tu aku ejek balik korang, kenapa tak boleh cakap bahasa English. Duh, gimana guys? Mungkin kalian punya komentar kenapa ke bahasa Inggris gitu ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe, dan sampai jumpa. See you guys.